Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawiru majalisakum bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ikhwani rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita yang hari Rabu yang lalu kita libur. Untuk kali ini kita akan lanjutkan. Kalau kita masih ingat bahwa pembahasan kita sebelumnya adalah berkaitan dengan orang yang tidak mau mengendalikan kekuatan nafsunya, yang kemudian mereka melakukan kebiasaan buruk sehingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan dari jiwanya. Kita pernah menjelaskan bahwa sebebas apapun manusia untuk melakukan, mencari kenikmatan, sepuas apapun mereka, maka tetap bahwa ada batasnya. Kenikmatan yang mereka nikmati di dunia juga tidak pernah sempurna dan terbatas juga. Karena memang dunia bukanlah tempat untuk mendapatkan pahala bagi orang mukmin dan juga bukan pula sebagai siksaan bagi orang-orang kafir. Jadi kalaupun kita kemudian bebas melakukan apa saja, maka ada batasan waktu minimal karena faktor usia kita. Di saat kita masih kuat, maka kita bisa melakukan apa saja. Namun ketika usia kita sudah mulai tua, kita sudah tidak lagi bisa menikmati apapun. Bahkan makanan yang nikmat sekalipun pada usia-usia tertentu sudah tidak lagi merasakan kenikmatannya. Demikian pula dengan nikmat-nikmat dunia yang lainnya. Nah, oleh karena itu kata Imam Khomeini, beliau mengatakan waftarid lakum wa aftaridu lakum. Yani Imam Khomeini, wa aftaridu lakum bisuratin ajilah fardiyatan khiyaliyatan wa hadha aidan laysa lahu waqi'. Aftaridhu lakum umran huwa 150 aman ma'a tawafuri jami'i asbabi syahwati wal ghadabi wasyaitanah wa aftarid bi annahu la ya'taridukum ayyu syai'in ghairu marghubin fihi wala yahdutsu ayyu syai'in yukhalifu hadafakum wa ma hadhil fardhiyah madza satakunu aqibatukum ba'da inqidha'i hadhil mudda al-qasirah wallati tamurru marra riyah. Al-Imam Al-Khomeini melanjutkan pembahasan beliau sebelumnya, yaitu beliau mengatakan saya ingin memberikan contoh perumpamaan yang singkat saja. Dan ini perumpamaan juga perumpamaan yang tidak mungkin terjadi, bersifat khayali. Beliau mengatakan tidak ada kenyataannya. Anggaplah misalnya saya memberikan contoh kepada kalian ini, Anda punya umur 150 tahun. Nah, 150 tahun ini Anda memiliki semua sarana untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda punya seluruh sarana prasarana untuk melaksanakan apapun yang menjadi keinginan syahwatmu. Pengen perempuan kau dapatkan, pengen kedudukan kau dapatkan, pengen penghormatan kau dapatkan, sudahlah kau dapatkan semua. Pengen marah, emosi, berbuat dolim, jahat, merampok hak orang lain, korupsi pada orang lain, anggap Anda lakukan semua. Kemudian Anda menyakiti orang, mengganggu orang, menceraikan orang, memfitnah orang, anggap semua berjalan lancar tanpa ada yang menghalanginya sama sekali. Ya, semua kejahatan sudah kau lakukan selama umurmu 150
tahun itu. Terus Anda tidak pernah mendapatkan sesuatu, Anda tidak pernah dipukuli orang, Anda tidak karena perbuatan jahatmu itu, Anda tidak pernah dipenjarakan karena perbuatan dolimmu itu. Anda bebas, pokoknya tidak ada yang menghalangi. Semua yang keinginan kau capai tanpa pernah ada yang menghalangimu, tanpa ada orang yang pernah menentangmu. Kau juga tidak pernah dipukuli orang karena kejahatanmu. Kau juga tidak pernah dipenjarakan orang, dipersoalkan orang karena korupsimu, dan lain sebagainya. Semua yang kuinginkan benar-benar nyata tercapai. Apapun yang kuinginkan tercapai. Pertanyaannya sekarang ini, ketika umurmu 150 tahun itu, kau menikmati semua yang kau perbuat itu kira-kira berapa tahun? 70 lah. Anggap ketika usiamu, ketika kau mulai berbuat itu kan usia mungkin 15 ya, katakanlah 15 tahun, sampai umur 70 tahun. 70 tahun itu Anda sendiri sudah tidak lagi bisa menikmati apapun yang pernah kau perbuat, dan apapun yang pernah engkau kumpulkan, serta apapun yang pernah kau capai, itu kau sudah tidak lagi menikmati. Usiamu sudah tua, Anda bahkan mungkin sudah lupa apa yang kau perbuat, tapi orang masih tetap menghujat kamu, mengenang dengan kejahatanmu. Bisa jadi Anda sendiri sudah linglung, tidak lagi ada orang yang menghargaimu. Di usia tuamu bahkan keluargamu sendiri bisa jadi tidak pernah menganggap dirimu itu ada. Kenapa? Karena perbuatan yang sudah kau lakukan di masa lalu dengan semua keinginan tercapai. Gagah saat itu, ditakuti orang. Ketika kau berteriak, semua orang berlari sehingga tidak ada yang bisa menghalangi kamu. Di saat usia 70 tahun sampai kemudian menuju 150 tahun itu, Anda di dunia pun akan tersiksa. Tidak ada lagi orang bersahabat denganmu. Tidak ada orang lagi yang mengenang sebagai orang yang baik. Tidak ada, bahkan mungkin anak-anakmu, cucumu juga tidak lagi menghargai kamu karena perilakumu di masa lalu. Nah, apa yang kau dapatkan? Berlalu begitu saja. Kemudian, famadza iddakhartum min tilkal ladzat li ajli hayatikumud daimiyah. Oke. Sekarang ini kamu hidup di dunia dan besok mati. Ketika kau mati akan hidup selamanya. Untuk mempersiapkan dirimu hidup selamanya di akhirat dengan semua kelezatan yang kau dapatkan, apa yang kau kumpulkan untuk itu? Seksual, puas. Mendolimi orang, puas. Merampas hak orang, puas. Semuanya. Itu hanya kau nikmati di dunia dan belum sampai habis apa yang kau kumpulkan itu Anda sendiri sudah tidak lagi bisa menikmatinya. Terus apa yang kau dapatkan untuk akhirat nanti? Kehidupan yang akan abadi yang kita akan jalani dan semua orang pasti akan menjalaninya. Apa kira-kira yang kita dapatkan? Disebutkan famadza iddakhartum min tilkal ladzat li ajli hayatikumud daimah. Yang kau nikmati di dunia itu engkau untuk kau bawa ke akhirat apa? Tidak ada. Kemudian kata beliau, li ajli yaumi ajzikum wa yaumi faqrikum wa wahdatikum. Di hari di mana kamu tidak akan pernah mampu minta bantuan kepada siapapun, di hari di mana engkau miskin, yaitu di akhirat. Kau akan berada dalam kesendirian. Siapa yang akan kau mintai tolong? Ketika kita minta tolong pada amal kita, tidak ada sesuatu yang tersisa untuk di akhirat. Semuanya adalah keburukan. Kalau keburukan itu kemudian menemani kita di akhirat, dikubur saja, dikubur di alam barzah dan di akhirat, maka amal buruk itu tidak akan pernah memberikan pertolongan kepada kita. Sudah habis kita nikmati di dunia. Sudah habis. Terus gimana? Kata Imam Khomeini, li ajri barzahikum wa qiyamatikum. Di barzah, di hari kiamat kalian mau punya modal apa yang kau simpan untuk itu semua? Li ajli liqaikum bimalaikatillahi wa awliyaihi wa anbiyaihi. Di saat engkau harus bertemu dengan Allah, bertemu dengan malaikat-malaikat Allah yang akan menghisap semua amalmu, kemudian bertemu dengan kekasih-kekasih Allah. Kau akan dipertemukan dengan para nabi.
Kita sekarang punya bayangan orang yang selalu hidupnya melampiaskan hawa nafsunya tanpa peduli tentang akhiratnya. Ketika kita kemudian nanti di hari kiamat kita dihisab oleh malaikat, dipertemukan dengan para nabi, kira-kira kita punya wajah enggak di sana? Kira-kira kita malu enggak di sana? Semua orang gagah menemui Rasulullah dan ahlul baitnya dengan amal-amal baiknya, sementara kita tidak punya apapun sama sekali. Kalau kita mengharap syafaat dari Rasulullah mungkin diberi. Tetapi untuk mendapatkan syafaat itu juga ada persyaratan-persyaratan tertentu yang membuat Rasulullah memberikan syafaat kepadanya. Kira-kira kita digiring ke sana, setiap orang akan dibangkitkan oleh Allah, digiring oleh Allah, dan malaikat akan menghisap kita, tiba-tiba kita mau melihat wajah Nabi bagaimana? Kita pasti akan malu. Makanya di dalam doa-doa munajat itu, di antaranya di dalam munajat Sya'baniyah itu doa Imam Ali mengatakan, ya Allah, Engkau telah menutupi aibku di dunia, maka jangan Engkau buka aibku di akhirat di hadapan para kekasih-kekasihmu. Tentu kita akan malu. Wong kita saja di dunia ini kalau misalnya berbuat maksiat, berbuat kesalahan, dihadapkan pada guru kita, orang tua kita, malu kok. Ya, apalagi besok di hadapan Rasulullah, di hadapan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Li ajli barzahikum wa qiyamatikum, li ajli liqa'ikum bi malaikatillahi wa awliyaihi wa anbiya'i. Hal iddahartum siwal a'mal al-qabihah al-munkarah wallati satakdumu lakum suwaruha fil barzah wal qiyamah wa hiya suwar allati la ya'lamu haqiqataha illallah tabaraka wa ta'ala. Ternyata kamu tidak pernah mengumpulkan sesuatu kecuali perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk itu, yang mungkar itu, besok di barzah, di hari kiamat, itu didatangkan kepadamu dengan bentuk lain. Sekarang ini perbuatan zina kelihatan indah, tapi perbuatan zina di akhirat nanti akan menjelma jadi perbuatan yang sangat buruk. Kata Imam Khomeini, nanti akan muncul gambar itu, menjelma sebuah gambar, sebuah bentuk yang kata Imam Khomeini, allati la ya'lamu haqiqataha illallah tabaraka wa ta'ala. Yang tidak tahu bentuknya seperti apa, ngerinya seperti apa. Kalau tidak salah, kajian sebelumnya pernah kita bahas itu. Masing-masing manusia akan keluar dari kuburannya dalam bentuk amalannya. Yang dilakukan buruk, dia akan berubah buruk. Yang dilakukan binatang bisa jadi, kalau binatang itu kan bentuknya satu. Kalau anjing ya anjing, kalau kerbau ya kerbau, kalau babi ya babi. Tapi bisa jadi orang yang kadang melakukan tindakan-tindakan seperti babi, bisa jadi melakukan tindakan seperti anjing, melakukan tindakan hewan yang lainnya. Itu akan membentuk, menyatu dalam bentuk pribadi seseorang. Kita bisa bayangkan enggak campuran bentuk anjing, babi, dan lain sebagainya. Dan itu diri kita. Diri kalian semua. Besok di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa? Malu tidak kita di hadapan Allah? Di hadapan Rasulullah, di hadapan orang yang kita cintai, Rasulullah dan ahlul baitnya. Kata Imam Khomeini lanjutannya, beliau mengatakan, inna jami'ani rani jahannam wa adzabil qabri wal qiyamati wa ghairiha mimma sami'ta hiya jahannamu a'malik allati taraha hunaka kama yaqulullah ta'ala wa wajadu ma amilu hadiran. Imam Khomeini menjelaskan neraka jahanam yang kau rasakan, yang kau saksikan nanti di akhirat itu, atau adab kubur yang kau jalani di kuburan itu, atau di hari kiamat nanti, atau di barzah misalnya, seperti yang kalian dengarkan, itu sebenarnya adalah neraka dari tindakan kita semua. Saya kalau tidak salah pernah membahas tentang tajassudul a'mal. Jadi amal itu bisa menjelma.
Jadi ada dua, kalau tidak salah saya pernah membahas tentang sorga karena tajasudul a'mal. Ada sorga yang bersifat amal, penikmatan nikmat amal. Nah ini juga begitu, narul a'mal, jahanamnya atau siksaan karena perbuatan dosa. Ada yang nanti disebut dengan narul neraka yang diakibatkan karena kebiasaan orang. Ini yang disebutkan Imam Khomeini itu adalah orang-orang yang melakukan dosa. Dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia berbuat maksiat. Misalnya dia berbuat maksiat, melakukan kesalahan, ghibah misalnya. Ghibah ini kan tindakan-tindakan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengucap kalimat-kalimat buruk. Ini juga maksiat. Ini kalimat-kalimat buruk ini itu kelak kita akan mengikuti kita dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendampingi kita mulai dari kuburan sampai yaumul qiyamah. Tapi itu ketika amal itu membentuk dengan bentuk wujud yang berbeda, karena alam akhirat itu kan alam yang memiliki hukum berbeda 100% dengan alam dunia. Makanya orang tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana akhirat itu. Surga itu seperti apa, neraka seperti apa, tidak mungkin. Kenapa? Karena memang aturannya, sistem yang berlaku semuanya berbeda. Besok yang jadi saksi-saksi bukan lagi manusia, tapi tubuhnya dirinya sendiri. Al-yauma nahtimu dalam Al-Quran itu, al-yauma nahtimu afwahum wa nukallimu aydihim wa arjulihim bima kanu. Surat Yasin itu kan. Al-yauma nahtimu afwahum. Dari hari di mana kami telah menutup semua mulut, tidak akan ada yang bisa bicara. Semuanya terdiam. Yang berbicara apa? Telinganya, anggota tubuhnya, kakinya, seluruh anggotanya memberikan kesaksian. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa arjulihim bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah Ta'ala, hari itu maka kami akan tutup mulutnya. Kemudian semua anggota tubuhnya akan berbicara, memberikan kesaksian. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan apa? Kenapa kalian memberikan kesaksian? Kalau tidak salah di ayat apa itu. Kemudian tubuh-tubuhnya itu, kulit-kulitnya itu mengatakan apa? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah lah yang memberikan, yang membuat aku berbicara, yang telah memberikan, yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Jadi tidak ada lagi kesaksian orang lain, fulan. Tubuhmu yang akan menjadi saksi. Nah, itu. Jadi ada dua ya. Jadi amal manusia itu kan ada dua jenis. Yaitu amal yang sifatnya baik dan amal yang sifatnya buruk. Amal yang baik maupun amal yang buruk itu besok di akhirat akan menjelma menjadi sesuatu. Kalau amal yang baik, maka jelmaannya akan menjadi jelmaan yang baik. Itu akan menemani kita mulai dari kuburan sampai akhirat nanti. Kalau perbuatan kita adalah perbuatan jelek, maka akan menjelma sesuatu yang buruk dan menemani kita di kuburan, di barzah sampai kemudian di akhirat nanti. Bentuk dunianya bagaimana? Jadi terjelma di dunia dan juga di akhirat. Dunianya kita tahu. Kalau perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan buruk, kita akan dicaci maki orang. Akan dihinakan orang. Dan ketika kita tua, kita tidak lagi dihormati oleh siapapun. Bahkan anak-anak kita tidak lagi menghormati kita karena perbuatan kita. Kalau perbuatan yang kita lakukan itu adalah baik, maka dunianya, jelmaan dari tindakan baik itu juga memberinya pengaruh. Kita dihargai orang, dihormati orang. Setidaknya orang akan menghormati apa yang pernah kita lakukan dari kebaikan itu. Sementara di akhirat apa? Kalau perbuatan itu adalah perbuatan buruk di akhirat itu,
Semua perbuatan kita lakukan di akhirat. Kalau baik kita akan menikmatinya, kalau buruk kita akan merasa ruginya dan merasa kesakitan. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim tadi Imam Khomeini dalam bukunya ini membawakan sebuah ayat, wa wajadu ma amilu hadiran. Mereka di akhirat nanti akan menemukan apa yang dia perbuat nampak jelas di hadapannya. Kebaikan akan menjadikan kita senang, keburukan menjadikan kita tersiksa. Itu yang namanya jahanamnya atau nerakanya amal. Misalnya di dalam ayat yang lainnya itu, dan itu padahal ya kita semua nasib kita itu tergantung pada perbuatan kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya sama sekali. Wala yadlamu rabbuka ahada. Yadlim. Allah tidak pernah berbuat dolim kepada salah satu hambanya sekalipun. Semua tercatat, rinci, bagus, dan Allah tidak akan pernah mendolimi. Tidak ada orang yang dimasukkan neraka karena Allah berbuat dolim padanya. Tidak ada. Tidak ada itu. Semuanya gitu. Tapi yang jelas besok di akhirat itu banyak ayat yang menjelaskan bahwa di akhirat nanti itu amal kita akan menjelma, yaitu tajassumul a'mal. Misalnya dalam ayat yang lainnya, yauma yasturun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Allah Ta'ala mengatakan di hari di mana seorang semua manusia keluar ashtat, ya, tak karu-karuan, kesama bercerai-berai, tak karu-karuan. Untuk apa? Liyurau a'malahum, untuk menyaksikan amal perbuatan mereka di dunia. Kita akan saksikan, kita akan melihatnya seperti apa. Nah itu. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdarra. Di hari di mana setiap jiwa ketika melakukan kebaikan, maka semua kebaikan itu akan dilihat. Banyak ayat-ayat. Atau innal ladina di dalam ayat itu waman ya'mal, sebelumnya itu waman ya'mal mithqala dzarratin baik akan terlihat, buruk akan terlihat. Itu semua dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ternyata besok itu amal kita dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika baik itu akan menjadi surga kita, dan jika buruk maka itu berarti menjadi neraka kita. Nah, yang ini, yang neraka yang semacam ini adalah perbuatan dosa dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Terus bagaimana orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Dengki, melakukan kejahatan, kedoliman, merampas hak orang lain yang kemudian menjadi bagian daripada pribadinya. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Misalnya di dalam sebuah riwayat itu, contoh tentang kedoliman. Dolim, orang berbuat dolim di dunia itu, merampas hak orang lain itu kan berbuat dolim. Kau bisa menikmati hasil rampasanmu. Mencuri, menyakiti orang. Kau bisa menikmati karena kau merasa bisa merendahkan, menjatuhkan orang di bawahmu. Anda mungkin dipuji-puji sebagian orang yang sesama dengan jenismu. Akan tetapi apa di akhirat? Kedoliman itu kata Rasulullah, ad-dulmu huwa dzulumatun, atau huwa dzulumat yaumal qiyamah. Dolim itu adalah kegelapan besok di hari kiamat. Terus tindakan buruk yang lainnya apa? Akan terjelma. Kalau kedoliman itu adalah sebuah kegelapan di hari kiamat, tentu yang lain-lainnya, yang buruk-buruk juga akan terjelma yang sama dengan bentuk yang lain. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah satu sahabatnya. Beliau mengatakan, la buddalaka min qarinin yudfanu ma'ak wa huwa hayyun. Dia bilang, kamu ini mesti akan ada sesuatu yang akan mendampingi kamu, yang dikuburkan bersamamu, dan itu dalam keadaan hidup. Artinya yang mendampingi kamu itu hidup.
Kemudian wa tudfanu ma'ahu wa anta mayyitun. Sementara kamu dikuburkan bersama yang mendampingi kamu, kamu dalam keadaan mati. Orang mati itu nanti dikubur, begitu dikubur itu ada yang mendampinginya, dan yang mendampinginya adalah sesuatu yang hidup. Sementara kita sudah mati, dikubur nunggoni kita, menemani kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kana kariman akramaka. Kalau yang mendampingi itu adalah sesuatu yang mulia, maka dia akan menjadikan kamu mulia, akan terhormat kamu. Wa in kana laiman aslamaka. Kalau itu laim, jahat, buruk, ya, kejahatan, dia akan membiarkan kamu dengan begitu saja, akan merendahkan kamu. Kemudian thumma la yuhsyaru illa ma'ak. Yang mendampingi ini pun tidak akan dibangkitkan kecuali bersama kamu. Dibangkitkan oleh Allah dari kubur bersama yang menemani kamu di kuburan itu. Wala tub'atsu illa ma'ah. Dan kau juga tidak dibangkitkan oleh Allah kecuali dengan sesuatu tersebut. Wala tus'alu illa anhu. Dan engkau juga tidak akan ada pertanyaan, tidak akan dipertanggungjawabkan kecuali tentang apa yang mendampingi kamu itu. Paham ya? Yang mendampingi kamu itu kau akan mempertanggungjawabkan. Fala taj'alhu illa salihan. Oleh karena itu jangan sampai yang mendampingi ini kecuali baik. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, fa innahu in aslaha anastabihi. Kalau yang mendampingi ini adalah baik, mendampingi kamu, kau akan merasa gembira. Kau akan merasa terhibur di kuburan itu, di barzah itu, dan di akhirat itu. Wa in fasada la tastauhishu illa minhu. Tapi kalau yang mendampingi ini adalah perbuatan buruk, jahat, maka kau tidak akan pernah takut kecuali dari apa yang mendampingimu. Bayangkan. Dek kuburan, kira-kira kita dibangkitkan dari kuburan itu berapa puluh tahun lagi? Nek mati. Kita sudah, umur kita ini dunia ini sudah berapa ribu tahun sudah. Kalau itu harus nunggu sampai yaumul mahsyar selama di kuburan, itu berarti orang ini didampingi dengan perbuatannya itu. Umurmu 150 tahun. Kalau misalnya ada orang yang umurnya 150 tahun sampai sekarang ini belum yaumul kiamah, berarti di dalam alamul barzah, di alam kubur, di alam barzah dia akan didampingi dengan amalnya itu. Selama ratusan tahun, kalau amalnya itu adalah buruk, ya dia akan tersiksa. Makanya kata Rasulullah, wa in fasada la tastauhishu illa minhu fahuwa atau wahuwa fi'luk. Yang mendampingi kamu sejak di kuburan sampai di hari kiamat nanti, itu adalah perbuatanmu. Kita menikmati sesaat di dunia 150 tahun, anggaplah umur kita orang. Walaupun orang yang berumur 150 tahun itu juga sedikit ya. 60 tahun, 70 maksimal, 90 mati. Anggaplah semuanya 150 tahun kita berbuat maksiat, puas. Tapi ternyata di kuburan kita ini akan hidup lama sampai kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita semua perlu waspada dan hati-hati. Hidup ini tidak lama ya akhi. Kita ini sudah umur-umur sudah berapa? Kita harus setiap saat harus membayangkan kematian yang bisa jadi akan menjemput kita tanpa kita pernah sadari kapan waktunya. Kalau kita dalam keadaan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Tapi jika kita dimatikan oleh Allah ta'ala dalam kondisi kita lupa pada Allah, maka itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kita perlu waspada dan berhati-hati, karena hidup sangat singkat. Manfaatkanlah untuk kebaikan itu. Sekiranya ada kebaikan-kebaikan itu yang bisa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal itulah yang akan menyelamatkan kita insyaallah, yang juga akan menyebabkan turunnya syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Khomeini mengatakan, laqad akalta malal yatim.
wa taladzatta bidzalik. Walakin Allah wahdahu ya'lam ma hiya suratu hadzal amal fi dzalikal alam wallati sataraha fi jahannam. Beliau mencontohkan, misalnya Anda makan hartanya anak yatim. Kemudian kau menikmati harta anak yatim itu, kau makan, kau menikmati. Takkan tetapi kata Imam Khomeini, tapi Allah Ta'ala lah yang tahu persis seperti apa gambar perbuatanmu ketika kau makan hartanya anak yatim itu di akhirat nanti. Yang tahu bentuknya, yang tahu gambarnya, tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma hiyal lidzah allati satakunu nasibaka hunak. Kelezatan yang kau nikmati itu apa yang akan kau dapatkan di akhirat nanti? Haknya anak yatim kau rampas. Haknya orang-orang miskin kalian ambil, kalian korupsi sehingga mereka hidup terlantar. Kau menikmati sekarang ini, tapi di hari itu apa yang kalian dapatkan? Allahu ya'lamu ayya 'adzabin syadidin yantadhiruka bisababi ta'amulika sayyi' ma'an nas wa dulmika lahum fi dzalikal alam. Hanya Allah yang tahu adab seperti apa, adab sedahsyat apa yang kalian akan menanti kalian sebab perilakumu, perbuatan burukmu dengan orang lain dan sikap dolimmu kepada mereka. Itu akan ditunggu, akan menjelma. Bayangkan kalau misalnya anak yatim satu ya, makan anak yatim. Sekarang orang korupsi. Ya, orang korupsi itu kira-kira yang dimakan berapa ribu orang itu. Korupsi punya negara, haknya rakyat, rakyatnya miskin, mati kelaparan dan lain sebagainya, kemiskinan. Sementara dinikmati hanya satu orang. Tidak bisa bayangkan besok di akhirat mereka dikeroyok masing-masing sama rakyat itu. Ini akan menanti perbuatan yang semacam itu, korupsi itu akan menjelma di akhirat dan akan menunggu kita. Kalau hubungan dosanya itu adalah hubungan dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada hak adami, selesai. Kita beristighfar kepada Allah, tobat kembali kepada Allah, meminta maaf kepada Allah, diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi ketika dosa itu menyangkut hak orang lain, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya sebelum orang itu memberikan hak orang itu kepada orang tersebut. Karena ketika Allah menerima tobatnya orang ini sebelum dia mengembalikan hak yang dirampas, maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ikut andil berbuat dolim kepada orang yang dizalimi. Maka dalam hadis itu disebutkan al-mayyit marhunun bidainihi. Wong mati iku tergantung, tergadaikan dengan utangnya. Makanya kebiasaan di Indonesia itu bagus itu. Saudara-saudara sekalian, kalau misalnya orang fulan ini punya utang sama kalian, mohon disahkan atau diikhlaskan atau diibrokkan. Kalau sekiranya kalian keberatan karena cukup jumlahnya besar, mudah-mudahan Anda bisa bertemu dengan orang yang bertanggung jawab, anak besar yang paling besar atau siapa. Maka kaulah yang akan menanggungnya. Untuk menanggung tujuannya apa? Supaya hutangnya itu ditanggung oleh orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga mayat ini sudah tidak lagi menanggung utangnya. Itu benar itu. Itu loh. Nah ini sekarang ini kamu mau minta maaf pada siapa? Oh hak rakyat toh. Korupsi, haknya rakyat. Sopo sing ngarepmu? Bangun masjid. Tetap tidak akan menebus. Bangun masjid dari uang haram lagi misalnya. Misalnya lah itu ya. Naam. Allah ya'lamu ayya 'adzabin syadidin yantadhiruka bisababi ta'amulika sayyi' ma'an nas wa dulmika lahum fi dzalikal alam. Satafham ayya 'adzabin qad a'datta li nafsika bi nafsik indama iktabta. Sekarang ketika kita ghibah orang, apa ghibah bahasa Indonesia nih? Ngrasani, cara Jawa ning ngrasani. Cara Indonesia apa iku? Ghibah, ngrasani.
Wong Indonesia ra iso bahasa Indonesia. Apa namanya? Ya. Menggunjing orang. Nah, itu namanya ghibah, menggunjing orang. Menggunjing orang itu artinya berbuat menceritakan keburukan orang lain yang bisa jadi dia adalah tidak benar. Itu namanya ghibah. Kalau itu perbuatan benar, itu artinya Anda sudah tidak. Kalau itu benar, itu namanya ghibah. Kalau perbuatan yang kau ceritakan itu tidak benar, berarti kau tuhmah namanya. Menceritakan keburukan orang lain yang semestinya orang itu tidak ingin mendengar karena itu buruk. Itu namanya ghibah karena tidak ada orangnya. Tapi kalau yang kau ceritakan itu ternyata bukan yang dilakukan, itu namanya tuhmah. Nah, menuduh. Anda memberikan tuduhan yang tidak benar. Lah itu juga besok akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Artinya ketika orang itu ghibah orang lain, berarti engkau telah mempersiapkan siksaan apa yang kau akan terima. Kadang-kadang kita ini tidak pernah ngerti, tidak pernah tidak pernah sadar ya. Ketika kita ini asyik menghibah orang, pada saat itu kita ini sudah mempersiapkan diri kita untuk memasuki neraka itu. Tapi kita tidak pernah tidak pernah sadar itu. Fa inna surata al-malakutiyata li hadzal amal qad uiddat. Qad uiddat laka wa saturaddu alayka wa tuhsyaru ma'aha wa satadzuqu 'adzabaha wa hadhihi hiya jahannamul a'mal wa hiya yasiratun wa sahlatun. Kata Imam Khomeini, nanti akan membentuk amal-amal buruk itu akan membentuk dalam bentuk surah malakutiyah yang dipersiapkan untuk kita. Kita akan masuki bersama dia dan kita akan dibangkitkan bersamanya dan kita akan merasakan siksaannya. Jadi mestine wong ning donya iki wis mamula ngerti kira-kira siksaan apa sing bakal diterima dari perbuatan dosa itu. Ghibah orang, berarti kita sudah akan masuki neraka itu. Siksaannya seperti apa itu sudah kita pahami mestinya. Wa hadhihi hiya jahannamul a'mal. Ini yang dinamakan dengan jahannamul a'mal karena perbuatan kita. Dan kata Imam Khomeini, wa hiya yasiratun wa sallah wa barida wa mula'amalil asin. Itu sifatnya ringan, gampang, tidak terlalu panas lah dan cocok bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan sudah saya katakan amalan maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman. Itu seperti itu. Kemudian wa ammal ladzina zara'u fi nufusihim al-malakah al-fasidah warradhilah as-sayyi'ah al-batilah qat-tama'i wal khirsi wal jidali wasyarhi wa hubbil mali wal jahi wad dunya wa baqil malakat falahum jahannamun la yumkinu tasawwuruha. Kata Imam Khomeini, itu tadi amal, nerakanya amal. Sekarang orang yang memiliki perilaku buruk, bukan karena berbuat buruk, perilakunya memang buruk, moralitasnya buruk, akhlaknya buruk. Akhlaknya sudah buruk sudah. Orang yang sudah tidak pernah ada perbuatan baik buruk, karena ini bersifat moralitas. Malakah itu adalah sesuatu yang sudah menjiwai di dalam dirinya. Nah, perbuatan buruk seperti apa? Tamak. Tamak itu apa? Rakus lain lagi. Tamak lah. Tamak menginginkan segala sesuatu. Punya orang diinginkan diambil. Hartanya orang keingin diambil, namanya tamak. Kemudian khirs. Khirs itu rakus. Tidak peduli halal haram punyanya siapa? Rakus. Itu. Halal haram tidak peduli. Itu khirs. Dan lain sebagainya. Seperti cinta dunia, kedudukan, makom dan lain sebagainya. Kata Imam Khomeini, falahum jahannamun la yumkinu tasawwuruha. Ada neraka sendiri, siksaan sendiri yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Itu. Li'anna tasawwuraha litilkal malakat la yumkin an tahtura ala qalbi wa qalbik. Membayangkan siksaan yang diakibatkan dari moralitas diri kita yang memang jiwa kita ini sudah kotor. Itu kata beliau itu tidak mungkin bisa
dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan juga kalian. Tidak ada. Yang tahu adalah dirinya sendiri. Nah, bal tadharun nar min batinin nafsi datiha. Neraka itu dari dirimu. Jadi sebelum di akhirat kau sudah punya neraka. Tersiksa. Contohnya saya memberikan sebuah contoh. Kalau Anda ini tidak pernah bohong, tiba-tiba hari itu kau membohongi orang. Anda tidak pernah bohong loh. Tidak pernah menyakiti orang. Tiba-tiba di Anda hari itu menyakiti orang atau membohongi orang. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Kau gelo, nyesel. Kenapa kok saya menyakiti? Kalau bisa kau akan mengejar dia dan minta maaf. Kalau tidak bisa kau sampai pulang, sama masuk rumah masih nyesel. Dan setiap kali kau ingat orang itu, kau menyesali. Pasti menyesali. Ini perilaku yang buruk juga semacam itu. Di dalam dirinya ada nar. Makanya kata Imam Khomeini, tadharun nar min batinin nafsi datiha wa ahlu jahannam anfusihim yafirruna ra'ban min adabi ulaika. Orang penduduk nerakanya sendiri ketakutan, lari dari siksaannya. Saking dahsyatnya neraka. Kita orang sendiri menciptakan neraka. Wa fi ba'd riwayat al-muwaththaqah anna hunaka fi jahannam wadiyan lil mutakabbirin yuqalu lahu saqar wa qad syakal wadi ila Allah ta'ala min shiddatil hararati wa talab minhu subhana an ya'dana lahu bitanaffus wa ba'da an adina lahu tanaffasa fa ahraqa saqar jahannama. Itu kata dalam riwayat itu disebutkan nanti di akhirat itu ada namanya neraka namanya sakor. Neraka sakor ini disiapkan untuk orang-orang yang sombong, takabur. Dalam ilmu akhlak itu takabur itu dibagi-bagi. Ada yang takabur alal abad, takabur ala rasul, takabur ala Allah, takabbar ala Allah, dan lain sebagainya. Ada beberapa bagian-bagian, ada pembahasannya sendiri, kita tidak ingin membahas. Itu disiapkan bagi orang-orang yang bertakabur. Karena orang yang takabur itu sebenarnya adalah orang yang hina. Orang yang sombong itu sebenarnya adalah orang yang secara psikologis memiliki gangguan jiwa. Tidak ada rasa percaya diri, maka untuk memunculkan supaya dia terhormat, dia bersikap sombong. Orang yang sombong itu sebenarnya adalah orang yang rendah dan hina jiwanya. Makanya dia menyombongkan diri. Kemudian disebut itu ada yang namanya neraka, namanya sakar. Kemudian ini di sakar itu, nerakanya sendiri itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada saking panasnya itu, minta subhanahu sama Allah Ta'ala agar diizinkan untuk bernafas. Mungkin kayak gunung Merapi mungkin ya, panas di dalam. Itu tanafusnya dia ketika dia bernafas mengeluarkan lahar panas yang luar biasa. Disebutkan an ya'dana lahu bitanafus wa ba'da an adina lahu tanaffas. Ketika dia sudah tak kuat panasnya, minta izin sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk bernafas, aku tidak mampu karena panas ini. Ketika diizinkan, dia bernafas. Apa yang terjadi? Fa'ahraqa saqar jahannam, neraka jahannam terbakar total karena tanafus. Mungkin kayak gunung Merapi itu mungkin. Ala kulli hal. Itulah yang disebabkan contoh lain. Ya, contoh lain, insya Allah terakhir kita baca ini. Contoh lain disebutkan wahyan antas bahadil malakat. Kebiasaan karakter orang ini kadang-kadang menjadikan orang masuk neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena karakter buruk, akhlak yang buruk itu justru akan mencabut dan menghilangkan keimanan seseorang. Contohnya apa? Contohnya dalam riwayat disebutkan dengki, al-hasad. Dalam riwayat Rasulullah mengatakan innal hasada ya'kulul iman kama ta'kulun naral hataba. Hasad itu dengki. Wong sing dengki. Kalau kau punya penyakit dengki, kau tidak akan pernah ada obatnya sama sekali. Orang yang dengki dengan orang lain, hasud namanya.
itu dia berusaha untuk menjatuhkan orang yang dihasuti itu. Sekalipun orang yang dengki itu akan berkorban untuk dirinya sendiri. Nah itu kata Rasulullah, kedengkian semacam ini itu bisa membakar atau bisa memakan iman sebagaimana api memakan kayu. Kayu dibakar itu kan dalam waktu yang dekat kemudian habis. Iman juga demikian. Kalau sudah semacam itu imannya hilang, dia sudah masuk neraka jahanam. Dan seterusnya. Orang yang semacam ini disebutkan. Kan contohnya kayak misalnya orang yang cinta dunia. Orang yang cinta dunia, kedudukan, makom, harta dan lain sebagainya. Di dalam riwayat yang sahih disebutkan sebagai itu cinta dunia, kedudukan. Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Al-jah, harta dan lain sebagainya itu kata Rasulullah dalam riwayat itu lebih banyak menghancurkan agama seorang seperti halnya dhi'ib. Apa dhi'ib itu? Anjing tapi bukan anjing, apa namanya? Serigala. Kayak dua serigala yang menerkam rombongan kambing dari belakang dan dari depan. Kira-kira kambing itu tanpa tanpa yang mengawasi atau yang angon itu kan kemudian diserang dari depan dan belakang pasti porak-poranda dan semuanya hancur. Seperti itulah tentang kecintaan dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbul jah, hubbul mal, itu semuanya akan semacam itu. Maka disebutkan kata Imam Khomeini misalnya tentang orang hubbud dunya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat an Abi Abdillah alaihi salatu wassalam, ma dhi'bani dariyani fi ghanamin qad faraqaha ru'a'uha ahaduhuma fi awwaliha wal akharu fi akhiriha fa afsada fiha min hubbil mali wasyaraf fi dinil Islam fi dinil muslim. Cinta dunia akan menghancurkan seluruh keimanan orang yang muslim. Inilah yang diceritakan. Saya ingin memberikan contoh tadi saya sebutkan bahwa dengki itu penyakit yang sangat berbahaya. Dalam sebuah kisah ada orang yang memiliki sifat dengki. Karena dia tidak ingin tetangganya ini punya sesuatu. Kemudian dia mencoba bagaimana caranya harta yang dimiliki tetangganya itu supaya hilang. Dia menyuruh orang untuk mencuri, gagal. Sampai kemudian supaya orang yang punya harta itu supaya dipenjarakan, bagaimana caranya? Dia menyuruh orang lain, dia bilang saya nanti malam akan naik ke gentengnya dia. Kau datang dan bunuhlah aku supaya nanti dituduh pembunuhnya adalah orang yang punya rumah tersebut. Malam itu dia datang ke genteng rumah orang itu, dibunuh, diikat sama orang. Kemudian yang membunuh dibayar loh, bukan tidak dibayar, yang membunuh dibayar. Kemudian dia mati. Datanglah polisi mencari apa ini dan lain sebagainya. Ternyata tidak terbukti bahwa yang membunuh adalah orang yang punya rumah tersebut. Ini dia mati karena kedengkiannya. Hati-hati, penyakit dengki itu berbahaya, merusak iman dan akan menjadi orang penduduk neraka yang abadi. Oleh karena itu kata Imam Khomeini, kita harus memohon kepada Allah, nas'alullah alla ta'ula aqibatal ma'asi ilal malakat. Kita berdoa kepada Allah supaya akibat dari maksiat ini tidak merubah kemudian menjadi kebiasaan yang menjadi moralitas kita menjadi buruk. Maksiat, lihat perempuan yang bukan mahramnya kan maksiat, tapi itu kan bukan kebiasaan, bukan akhlak kita gitu ya. Dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Mudah-mudahan kita semuanya adalah dijauhkan dari oleh Allah Ta'ala dari jahannamul a'mal dan juga jahannamul malakat al-fasidah. Jadi jahannam perbuatan amal dan jahannam dari karakter yang buruk atau moralitas yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.